Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam program Tarbiyat Online episode yang ketiga. Insyaallah pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas tentang keberkahan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwasanya di dalam melaksanakan sholat terdapat banyak ribuan keberkahan. Namun keberkahan tersebut tidak diperoleh oleh setiap orang yang mengerjakan sholat. Yang mengerjakan sholat pun adalah orang yang dibuat mampu mengerjakan sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, yang biasa dilakukan itu bukanlah sholat, melainkan hanya kulit buah yang ada di tangan orang yang melakukan seperti itu. Sholat seperti itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan isi buah tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula orang yang membaca kalimat syahadat adalah orang yang dibuat mampu membaca kalimat syahadat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama belum memperoleh tegukan air dari mata air samawi dalam hal sholat dan membaca kalimat syahadat, maka apalah gunanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat yang di dalamnya terdapat kenikmatan dan kelezatan serta terjalin hubungan sejati dengan pencipta, lalu merupakan contoh dari suatu penghambaan dan kekhusyuan, maka bersama sholat itu timbul suatu perubahan yang langsung dapat dirasakan oleh orang yang mengerjakan sholat seperti itu, yakni bahwa ia itu sudah bukan lagi seperti dirinya beberapa tahun yang lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala perubahan ini timbul, maka pada saat itu ia dinamakan abdal. Abdal yang tertera di dalam hadis-hadis artinya juga adalah demikian, yakni tatkala hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala terbentuk dengan inqita atau memutuskan perhubungan dengan duniawi dan tabatal atau meninggalkan segala kepentingan duniawi secara kamil, lalu menimbulkan suatu perubahan pada kondisinya, sebagaimana ketika kiamat akan terjadi perubahan-perubahan pada para ahli surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mereka akan menyerupai bulan atau matahari, maka demikian pula adalah penting keberadaan hal itu di dalam diri mereka di dunia ini juga, supaya menjadi saksi akan perubahan-perubahan itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa liman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi yang takut akan suatu menghadap Tuhannya tersedia dua surga. Quran surah Ar-Rahman ayat yang ke-47. Hadirin hadirat rahimakumullah, dikarenakan di dunia ini juga terdapat sebuah surga yang diberikan kepada orang mukmin, sesuai dengan itu di sini pun terjadi suatu perubahan. Kepadanya diberikan sebuah wibawa khusus yang diperoleh melalui cahaya manifestasi ilahi. Ia dihalangi dari dorongan-dorongan nafsu amarah, dan ia memperoleh ketenteraman serta kenyamanan nafsu mutmainnah. Doa-doanya akan dikabulkan sampai-sampai sebagaimana
Nabi Ibrahim alaihissalam telah dikatakan, ya tarukuni bardaw wassalaman alayya Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan atas Ibrahim. Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-70. Demikian pula kepada orang-orang itu dikatakan, ya narukuni bardaw wassalaman, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya suara ini, maka seluruh gejolak nafsu yang ada di dalam dirinya menjadi dingin, dan ia akan menemukan ketentraman serta kenyamanan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam dirinya tercipta suatu perubahan. Selama perubahan ini belum terjadi, maka selama itu pula sholat, zakat, dan rukun-rukun yang lainnya hanyalah sebagai tradisi dan pamer belaka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya tidak akan terdapat ruh dan kekuatan, dan orang yang sudah memperoleh perubahan seperti itu, ia keluar dari kondisi bahaya lalu masuk ke dalam kondisi yang aman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah ketika wujud manusia menjadi lenyap atau fana di dalam kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itu ia akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kecintaan yang hakiki terhadap hamba-hambanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahu muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.